Setiap tarikan napas kita adalah langkah kaki menuju liang lahat. Namun, tahukah Anda bahwa Allah yang Maha Rahman seringkali memberikan undangan terakhir bagi hamba-Nya untuk bertaubat 40 hari sebelum malaikat maut datang menjemput. Tubuh dan jiwa sebenarnya mulai membisikkan salam perpisahan. Apa sajakah tanda-tanda yang dialami para kekasih Allah, dan bagaimana riwayat ulama dalam kitab-kitab kuning menjelaskannya? Simak video ini sampai akhir, karena mungkin saja isyarat itu sedang menyapa kita hari ini. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pintu gerbang besar yang memisahkan alam fana dengan alam keabadian. Setiap makhluk yang bernapas tanpa pengecualian sedang berjalan mengantre menuju pintu tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 185, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat pemutus kelezatan ini. Beliau bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Namun, tahukah Anda bahwa sebelum maut menjemput, Allah yang Maha Pengasih seringkali memberikan isyarat-isyarat lembut kepada hambanya? Dalam khazanah literatur Islam klasik, para ulama besar telah mengulas fase menjelang ajal dengan sangat mendalam. Salah satunya adalah Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali, dalam mahakaryanya, kitab Ihya Ulumuddin, khususnya pada jilid 4, bab Zikrul Maut, wa ma ba'dahu, mengingat mati, dan alam setelahnya. Di sana dijelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman dan memiliki hati yang bersih, mereka akan diberikan firasat atau kepekaan ruhani saat ajal mulai mendekat. Selain itu, dalam kitab Ad-Daqaiqul Ahbar, karya Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, halaman 7-9, disebutkan mengenai rahasia pohon kehidupan di Sidratul Muntaha. Diceritakan bahwa saat ajal seseorang tersisa 40 hari, jatuhlah daun yang bertuliskan namanya ke hadapan malaikat maut Israel alaihissalam. Sejak saat itulah sang malaikat mulai mengawasi hamba tersebut dengan pengawasan yang sangat intens. Misteri 40 hari ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Sang Pencipta agar manusia memiliki waktu untuk berbenah diri, memohon ampunan, dan menyelesaikan urusan duniawinya. Inilah periode gerbang akhirat yang mulai terbuka sedikit demi sedikit, mengundang ruh untuk bersiap meninggalkan jasad yang akan kembali menjadi tanah. Memasuki fase 40 hari sebelum ajal, sebuah peristiwa besar terjadi di alam malakut yang tidak tertangkap oleh indera lahiriah manusia. Dalam kitab Ad-Daqaiqul Akbar, karya Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, pada bab awal mengenai penciptaan maut, halaman 7, dijelaskan adanya sebuah pohon di bawah arsy yang bernama Syajaratul Muntaha. Setiap manusia memiliki sehelai daun di pohon tersebut yang tertuliskan namanya. Diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab Tazkiyatun Nafs, tepat setelah waktu asar di hari ke-40 sebelum kematian. Daun yang bertuliskan nama hamba tersebut akan gugur dan jatuh di hadapan malaikat Israel. Saat itulah sang malaikat maut diperintahkan untuk mulai menyertai hamba tersebut dalam setiap langkahnya. Isyarat ini seringkali bermanifestasi secara fisik, berupa denyutan yang tidak biasa di bagian pusar. Denyutan ini bukan sekadar kontraksi otot biasa. Dalam pandangan tasawuf, pusar adalah titik pusat kehidupan manusia sejak dalam rahim. Ketika ajal menyisakan 40 hari, ikatan ruhani antara jasad dan dunia mulai melonggar di titik pusat ini. Getaran tersebut silsilah menjadi alarm batin yang membisikkan bahwa masa kontrak di dunia ini hampir usai. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid 4, hal 482, menekankan bahwa tanda-tanda ini hanya akan dirasakan oleh mereka yang hatinya senantiasa terjaga, yakaza dan ikaza. Beliau menjelaskan bahwa maut memiliki utusan-utusannya, dan getaran fisik yang tidak wajar di waktu-waktu sakral seperti asyar adalah salah satu bentuk peringatan agar seorang mukmin segera menyelesaikan sangkutan dunianya, hutang, janji, dan permohonan maaf. Bagi orang yang peka, 40 hari ini adalah masa peringatan kuning. Malaikat maut mulai memandang wajah hamba tersebut
70 kali dalam sehari semalam. Sejak saat itu, aroma kematian mulai tercium oleh makhluk lain di sekitarnya, kecuali oleh manusia dan jin yang terhijab oleh dosa. Inilah saat di mana pintu taubat masih terbuka lebar sebelum langkah kaki semakin mendekati lubang kubur. Tahukah Anda bahwa ada sebuah catatan besar yang menyimpan seluruh takdir makhluk sejak dunia diciptakan hingga hari kiamat? Itulah Lauhul Mahfuz. Menurut keterangan para ulama dalam kitab-kitab klasik, pada fase 40 hari menjelang ajal, terjadi sebuah administrasi langit yang sangat rahasia. Status seseorang yang semula terdaftar sebagai penduduk dunia yang hidup, kini telah dihapus dan berpindah ke daftar penduduk barzakh yang segera pulang. Dalam kitab Ad-Daqiqul Akbar halaman 9 disebutkan bahwa ketika daun kehidupan seseorang jatuh dari pohon di bawah arsy, para malaikat di langit mulai saling berbisik. Mereka memandang hamba tersebut sebagai sosok yang sudah mati. Meskipun di dunia, ia masih berjalan, tertawa, dan bekerja seperti biasa. Di mata penghuni langit, sosok tersebut sudah bukan lagi bagian dari penghuni bumi yang menetap. Hal ini juga senada dengan apa yang diisyaratkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Jilid 4, Bab Keutamaan Mengingat Mati. Beliau menjelaskan bahwa maut memiliki utusan Rusulul Maut. Perubahan status di Lauhul Mahfuz ini adalah utusan pertama yang tidak terlihat oleh mata kepala, namun terasa oleh mata batin. Seseorang mungkin akan merasa asing di tengah keramaian, atau tiba-tiba merasa rindu pada sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa itu. Sejak nama itu berubah di Lauhul Mahfuz, malaikat Israel mulai memberikan perhatian khusus. Jika sebelumnya ia hanya memantau secara umum, kini ia berdiri sangat dekat. Setiap kali sang hamba tertawa atau berbuat dosa, malaikat tersebut menatapnya dengan rasa iba, seolah berkata, "Wahai hamba Allah, andai engkau tahu betapa dekatnya waktu pertemuanmu dengan Rabb-mu." Bagi kita yang masih hidup, segmen ini adalah pengingat yang sangat kuat. Kita tidak pernah tahu apakah nama kita hari ini masih tercatat sebagai penduduk dunia, ataukah sebenarnya sudah dicoret di Lauhul Mahfuz sejak beberapa hari yang lalu. Inilah mengapa para ulama menganjurkan kita untuk selalu menjaga wudhu dan lisan, agar saat status kita benar-benar berubah, kita sedang dalam keadaan yang dicintai Allah. Setelah melewati fase 40 hari, perjalanan ruh menuju kepulangan kini semakin dekat, memasuki hari ke-7 sebelum ajal. Isyarat yang diberikan Allah bukan lagi sekadar getaran batin, melainkan sudah mulai menyentuh fisik. Salah satu tanda yang paling sering terlihat adalah perubahan nafsu makan yang drastis. Seseorang yang biasanya menyukai hidangan tertentu, tiba-tiba merasa tawar atau bahkan tidak ingin menyentuhnya sama sekali. Dalam kitab monumental At-Tadzkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, karya Imam Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa ketika ajal mendekat, fungsi-fungsi jasmani mulai berpamitan. Ruh manusia yang berasal dari alam cahaya mulai bersiap untuk perjalanan jauh, sehingga ia tidak lagi memerlukan asupan nutrisi dari bumi yang berat. Secara sederhana, para ulama menjelaskan bahwa tubuh manusia itu seperti rumah. Jika sang penghuni ruh sudah bersiap-siap untuk pindah, ia tidak lagi menghiasi atau merawat rumah tersebut. Di fase 7 hari ini, makanan duniawi seolah kehilangan rasanya. Seseorang mungkin hanya ingin minum sedikit air atau meminta makanan yang sangat spesifik yang dalam tradisi kita sering dianggap sebagai permintaan terakhir. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa pada tahap ini Allah seringkali mencabut rasa lezatnya dunia dari lidah hambanya. Mengapa? Agar sang hamba tidak lagi memiliki keterikatan habut dunia yang kuat saat nyawa dicabut nanti. Allah ingin hamba nia fokus pada bekal ruhani daripada kenikmatan jasmani. Bagi keluarga yang mendampingi, fase ini adalah waktu yang sangat berharga. Jika Anda melihat orang tercinta mulai kehilangan selera makan secara mendadak, namun jiwanya tampak tenang, ini adalah saat terbaik untuk meningkatkan kualitas pendampingan. Bukan sekadar memberi makan fisik, tapi mulailah memberi makan ruh mereka dengan bimbingan doa, zikir, dan kalimat-kalimat yang menenangkan hati. Memasuki fase 3 hari sebelum pertemuan dengan Sang Khalik, tanda-tanda yang muncul menjadi semakin jelas bagi mereka yang memiliki kepekaan batin. Dalam riwayat yang banyak disampaikan oleh para ulama penyusun kitab Tazkiyatun Nafs, di hari ketiga ini seringkali muncul denyutan yang konstan
di bagian tengah dahi, tepatnya di area antara dua alis. Getaran ini biasanya dirasakan setelah waktu asar, sebuah waktu yang dalam Islam dianggap sebagai waktu transisi yang penuh rahasia. Dalam kitab Ad-Daqiqul Akbar halaman 10 dijelaskan bahwa pada titik ini cahaya kehidupan yang selama ini memancar dari dahi seorang manusia mulai ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memperhatikan dengan saksama, orang yang berada di fase 3 hari ini akan kehilangan binar atau cahaya pada wajahnya. Wajahnya mungkin terlihat bersih, namun warnanya cenderung memucat atau kehilangan rona hidupnya yang biasanya. Tanda fisik lain yang disebut dalam literatur klasik adalah perubahan pada pandangan mata. Para ulama menjelaskan bahwa mata seseorang mulai kehilangan daya fokusnya terhadap benda-benda duniawi. Tatapannya seringkali terlihat lurus ke depan atau sedikit ke atas, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang sangat jauh dan luas, melampaui batas pandangan manusia biasa. Hal ini dikarenakan hijab atau penghalang antara alam dunia dan alam malakut mulai terbuka secara perlahan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin Jilid 4 menekankan bahwa pada fase ini seorang mukmin dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan berada dalam keadaan suci berwudu. Beliau menjelaskan bahwa perubahan fisik seperti hidung yang mulai sedikit miring ke arah kanan atau daun telinga yang mulai layu adalah isyarat bahwa ruh sudah mulai bergeser dari tempatnya yang semula untuk bersiap keluar dari jasad. Bagi kita yang mendampingi fase 3 hari ini adalah waktu di mana kita harus sangat menjaga lisan, hindari membicarakan urusan dunia yang berat di hadapan mereka. Sebaliknya, mulailah membisikkan kalimat-kalimat pengharapan tentang luasnya rahmat Allah. Isyarat 3 hari ini adalah panggilan terakhir bagi setiap orang di sekitarnya untuk memberikan kenyamanan dan kedamaian sebelum sang musafir berangkat menuju rumah keabadian. Tibalah kita pada fase yang paling menentukan, 24 jam sebelum perjalanan terakhir dimulai. Dalam tradisi lisan para ulama yang merujuk pada kitab-kitab batiniah, isyarat terakhir ini biasanya muncul tepat setelah waktu asar di hari terakhir. Tanda yang paling nyata adalah munculnya denyutan yang terasa hangat di bagian ubun-ubun kepala. Mengapa di ubun-ubun? Para ulama dalam kitab Ad-Daqiqul Akbar halaman 12 menjelaskan bahwa ubun-ubun adalah gerbang di mana ruh pertama kali ditiupkan ke dalam jasad saat kita masih di dalam rahim. Maka secara puitis dan spiritual, ruh pun akan kembali kepada Allah melalui gerbang yang sama. Denyutan di ubun-ubun ini menandakan bahwa ikatan ruh dengan seluruh anggota tubuh mulai dari kaki hingga dada telah terputus. Dan kini ruh telah terkumpul di bagian atas kepala, bersiap untuk membubung tinggi. Dalam beberapa catatan ulama Nusantara yang tertuang dalam kitab-kitab klasik seperti Kashful Ghaibiyah, disebutkan tanda fisik pendamping lainnya. Telapak kaki yang semula hangat mulai terasa dingin dan tidak lagi memiliki denyut nadi yang kuat. Dingin ini perlahan merambat naik ke betis hingga lutut. Ini adalah pertanda medis sekaligus spiritual bahwa energi kehidupan sedang ditarik ke atas menuju pusat ruh di kepala. Pada fase 24 jam ini, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyarankan agar lingkungan di sekitar orang tersebut dibuat sesunyi dan senyaman mungkin. Hindari tangisan yang meratap atau kegaduhan. Inilah saat di mana malaikat maut Israel sudah berdiri di arah kepala. Beliau tidak lagi hanya mengawasi, tapi sudah memegang perintah eksekusi. Tugas kita hanyalah membantu sang musafir agar tetap fokus pada satu nama, Allah. Isyarat 24 jam ini seringkali disertai dengan perasaan haus yang luar biasa secara spiritual, bukan sekadar haus fisik. Seseorang mungkin terlihat ingin meminum seteguk air, yang oleh para ulama dimaknai sebagai simbol kerinduan ruh untuk segera meminum air kehidupan di telaga Al-Kautsar. Jika Anda melihat tanda ini, jadilah penuntun yang sabar, karena ia sedang berada di jembatan antara dua alam. Selain isyarat berupa denyutan dan perasaan batin, para ulama dalam kitab-kitab klasik juga menyebutkan adanya perubahan bentuk fisik yang sangat spesifik pada area wajah. Salah satu yang paling sering diperhatikan adalah pada bagian daun telinga. Dalam pandangan ilmu firasat para ulama, daun telinga adalah salah satu bagian tubuh yang paling cepat menunjukkan hilangnya daya hidup atau energi ruh
dari jasad. Dalam kitab At-Tadhkirah jilid 1, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa menjelang ajal, daun telinga seseorang seringkali tampak mulai mengerut atau sedikit layu. Jika biasanya daun telinga memiliki ketegangan atau tekstur yang kenyal, pada fase ini ia akan tampak lemas dan ujungnya sedikit melipat ke dalam. Secara spiritual, ini dimaknai bahwa fungsi pendengaran duniawi mulai menutup untuk bersiap mendengarkan panggilan dari alam malakut. Tak hanya telinga, bagian hidung juga memberikan isyarat yang nyata. Dalam kitab Kashful Kaibiyah disebutkan bahwa jika seseorang memperhatikan dengan saksama, ujung hidung orang yang akan wafat perlahan-lahan akan tampak sedikit miring ke arah kanan atau tampak seolah-olah jatuh menurun. Hal ini disebabkan karena siraf-siraf di area wajah mulai mengendur seiring dengan ditariknya kekuatan nyawa dari otot-otot perifer menuju jantung dan kepala. Mengapa isyarat ini penting untuk diketahui? Para ulama mengajarkan hal ini bukan untuk dijadikan bahan ramalan, melainkan sebagai panduan bagi keluarga. Jika tanda-tanda fisik pada telinga dan hidung ini sudah terlihat, itu adalah isyarat bagi kita untuk memperlakukan mereka dengan sangat mulia. Sebagaimana nasihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini adalah saat di mana kita harus memperbanyak wewangian di ruangan tersebut dan membisikkan doa-doa yang indah. Secara sederhana, bayangkanlah tubuh manusia seperti sebuah kemah. Sebelum kemah itu dirobohkan, tiang-tiangnya akan dilepas satu persatu. Daun telinga yang layu dan hidung yang menurun adalah ibarat tiang kemah yang sudah mulai dicabut. Ini adalah proses alamiah sekaligus spiritual yang menunjukkan bahwa sang penghuni rumah sudah benar-benar siap untuk melangkah keluar menuju keabadian yang dijanjikan. Pernahkah Anda melihat seseorang yang sedang sakit parah, tiba-tiba tersenyum atau menatap sebuah sudut ruangan dengan sangat tajam seolah sedang menyapa tamu yang agung? Dalam dunia medis, ini mungkin disebut halusinasi. Namun, dalam kacamata Islam dan catatan para ulama klasik, fenomena ini dikenal sebagai terbukanya hijab atau penghalang antara dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa menjelang kematian, mata batin manusia akan dipertajam secara luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 22 yang menjelaskan bahwa pada saat itu tutup atau penghalang penglihatan kita disingkapkan. Di saat itulah seseorang mulai melihat sosok-sosok yang selama ini gaib, seperti para malaikat yang datang membawa kain kafan dari surga atau naudzubillah dari neraka. Dalam kitab Ad-Daqiqul Akbar halaman 15-18 diceritakan bahwa malaikat maut tidak datang sendirian. Ia ditemani oleh malaikat pembawa rahmat atau malaikat pembawa azab. Bagi orang yang soleh, ia akan melihat wajah yang sangat rupawan dan mencium aroma yang sangat harum. Inilah mengapa terkadang kita melihat orang yang akan wafat tampak berbicara sendiri, menyebut nama kerabat yang sudah lama tiada, atau mengulurkan tangan seolah ingin menyambut sesuatu. Secara sederhana, para ulama menjelaskan bahwa ruh manusia sedang mengalami transisi penglihatan. Mata lahiriahnya mulai menutup, namun mata ruhaninya mulai melihat kampung halaman aslinya. Jika ia melihat keindahan, wajahnya akan tampak berseri dan tenang. Namun, jika ia melihat sesuatu yang menakutkan, ia mungkin akan merasa gelisah. Disinilah peran keluarga sangat penting untuk terus mentalkin, membimbing dengan kalimat La ilaha untuk menguatkan hatinya menghadapi pemandangan baru tersebut. Janganlah takut atau bingung jika melihat fenomena ini. Sebaliknya, jadikan ini sebagai momen sakral. Para ulama berpesan agar kita tidak menanyakan hal-hal duniawi saat itu, seperti di mana simpanan uang atau siapa yang akan menjaga rumah. Fokuslah membantu mereka untuk terus menatap cahaya rahmat Allah yang sedang diperlihatkan kepada mereka. Salah satu isyarat fisik yang paling nyata dan sering menjadi penanda utama bagi keluarga yang mendampingi adalah rasa dingin yang bermula dari telapak kaki. Dalam tradisi medis maupun spiritual Islam, ini bukanlah kedinginan biasa karena cuaca. Ini adalah tanda bahwa al-hayah atau daya hidup mulai ditarik secara sistematis dari titik terjauh tubuh manusia. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa proses keluarnya ruh dimulai dari ujung-ujung jari kaki. Mengapa demikian? Para ulama menyebutkan bahwa Allah memberikan kesempatan bagi setiap bagian tubuh untuk berpamitan
secara bertahap. Rasa dingin ini merambat naik dari telapak kaki, menuju pergelangan, hingga ke lutut. Jika bagian bawah sudah terasa dingin dan kehilangan denyut nadinya, itu tandanya ruh sudah berada di area perut atau dada. Dalam kitab Kashful Ghaibiyah, fenomena ini dijelaskan dengan sangat rinci. Dinginnya telapak kaki menandakan bahwa malaikat maut sudah mulai bekerja, melakukan pencabutan lembut. Bagi orang beriman, proses ini digambarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad seperti tetesan air yang keluar dari mulut teko, sangat halus, sehingga terkadang yang terlihat hanyalah rasa dingin yang merayap perlahan tanpa rasa sakit yang mencekam. Secara sederhana, kita bisa membayangkan jasad manusia seperti sebuah baterai yang sedang habis dayanya. Daya itu tidak hilang sekaligus, melainkan padam perlahan dari bagian paling bawah. Pada tahap ini, seseorang mungkin sudah sulit untuk menggerakkan kakinya. Para ulama menganjurkan kita untuk terus mengusap kaki mereka dengan lembut sambil membacakan surah Yasin atau memperbanyak salawat, karena meskipun kaki terasa dingin, pendengaran mereka biasanya masih sangat tajam. Rasa dingin di telapak kaki adalah pesan tanpa suara yang memberitahu kita bahwa perjalanan jauh segera dimulai. Ini adalah saat di mana kita harus merelakan mereka. Jangan lagi menahan mereka dengan tangisan yang memberatkan, tapi lepaskanlah mereka dengan doa-doa yang menguatkan ruh mereka yang sedang merayap naik menuju pintu langit. Setelah kita mempelajari berbagai tanda fisik dan spiritual menuju gerbang kematian, muncul satu pertanyaan besar: bagaimana kita bisa memastikan perjalanan tersebut berakhir dengan indah? Dalam Islam, akhir hidup yang baik disebut sebagai husnul khatimah. Ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan buah dari benih yang kita tanam selama hidup di dunia. Dalam kitab Edda wa Eddawa halaman 180 sampai 185, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan sebuah rahasia besar. Lidah seseorang akan terasa berat atau ringan mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat, tergantung pada apa yang sering ia ucapkan setiap hari. Jika hari-harinya diisi dengan zikir dan kata-kata baik, maka di saat tanda 40 hari hingga sakaratul maut tiba, lisan dan hatinya akan otomatis menyebut nama Allah tanpa kesulitan. Husnul khotimah adalah hadiah dari Allah bagi hamba yang konsisten istiqomah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid 4 menekankan bahwa tanda-tanda 40 hari yang kita bahas sebelumnya adalah kesempatan emas untuk bertaubat. Beliau menyebutkan bahwa Allah tidak pernah menutup pintu ampunan selama napas belum sampai di kerongkongan. Jadi, tanda-tanda tersebut adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak wafat dalam keadaan lalai. Secara sederhana, para ulama memberikan tips agar kita siap menghadapi isyarat kepulangan tersebut. Perbaiki salat, karena salat adalah amalan pertama yang dihisab. Jaga lisan, agar kalimat terakhir yang keluar adalah La ilaha. Selesaikan urusan manusia. Jangan biarkan hutang atau sakit hati orang lain menghambat perjalanan ruh kita. Mempelajari misteri 40 hari menuju kematian bukan bertujuan agar kita takut menjalani hidup, melainkan agar kita lebih sadar dalam melangkah. Setiap tanda yang muncul adalah pengingat bahwa dunia ini sementara dan rumah kita yang sesungguhnya sedang menunggu. Akhir yang indah bukanlah akhir yang tanpa rasa sakit, melainkan akhir di mana Allah ridho kepada kita dan kita pun ridha kembali kepadanya. Sahabat, perjalanan mengenal tanda-tanda 40 hari menjelang ajal bukanlah untuk membuat kita terbelenggu dalam ketakutan yang melumpuhkan. Sebaliknya, pengetahuan ini adalah lentera yang dipandu oleh riwayat para ulama agar kita lebih menghargai setiap detik sisa usia yang kita miliki. Kematian bukanlah perpisahan abadi, melainkan kepulangan seorang musafir ke kampung halaman yang sebenarnya. Imam Al-Ghazali menutup bahasannya tentang maut dengan pesan yang sangat indah. Beliau mengingatkan bahwa seorang mukmin harus menyeimbangkan rasa takut khauf dan harapan raja. Jika selama hidup kita takut akan dosa, maka saat isyarat-isyarat kematian itu mulai muncul, kita harus memperbesar harapan akan rahmat Allah. Sebagaimana pesan dalam kitab Edda Qoyqul Akbar, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai persangkaan hambaku." Jika kita yakin Allah Maha Pengampun, maka begitulah kita akan menjumpainya. Sebelum kita mengakhiri perjalanan narasi ini, mari kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami
pada ujungnya, dan sebaik-baik amal kami pada penutupnya. Dan sebaik-baik hari kami adalah hari saat kami bertemu denganmu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dan keluarga kami wafat dalam keadaan husnul khotimah. Lisan yang mudah menyebut namamu dan hati yang tenang menyambut panggilanmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Bagikan video ini sebagai amal jariah dan pengingat bagi mereka yang kita cintai. Sebab, satu jiwa yang tersadar untuk bertaubat karena video ini, pahalanya akan terus mengalir bahkan saat kita sendiri telah berada di balik tanah. Dalam kesunyian yang mencekam, udara mendadak berubah menjadi seberat timah, menghimpit dada hingga setiap tarikan napas terasa seperti menelan duri yang menyayat kerongkongan. Pandangan mata yang tadinya redup tiba-tiba terbelalak tajam, menembus dinding ruang dan waktu saat tabir kasif tersingkap paksa, memperlihatkan sosak-sosak yang tak pernah terbayangkan oleh nalar manusia. Dingin yang luar biasa merayap perlahan dari ujung kaki, mematikan saraf demi saraf. Sementara di dalam batin berkecamuk badai haus yang membakar, sebuah dahaga yang takkan sirna meski seluruh samudra dituangkan ke tenggorokan. Setiap urat nadi seolah ditarik paksa keluar dari pori-pori, memicu guncangan hebat yang membuat lidah keluh membatu, mengunci segala jeritan di saat ruh dipaksa lepas dari sangkarnya. Di titik nadir ini, seluruh lembaran hidup berputar dalam sekejap mata, menyisakan penyesalan yang terlambat sementara. Malaikat maut berdiri tegak di ambang pandangan, siap memutus rantai terakhir antara raga dan dunia yang fana. Membicarakan awal dari sakaratul maut adalah membicarakan sebuah sensasi penderitaan yang melampaui segala batas nalar fisik manusia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa rasa sakit yang dialami saat nyawa mulai dipisahkan dari jasad adalah puncak dari segala kepedihan. Beliau menjelaskan bahwa penderitaan ini tidak dapat dibandingkan dengan luka-luka duniawi yang pernah dikenal manusia. Jika seseorang ditebas dengan pedang, digergaji dengan besi, atau dipotong-potong tubuhnya dengan gunting, rasa sakit itu hanya dirasakan oleh saraf-saraf yang tersambung pada daging dan kulit. Ada bagian tubuh lain yang mungkin tidak merasakan sakit saat satu bagian terluka, namun sakaratul maut adalah rasa sakit yang menghujam langsung ke inti ruh. Ia adalah luka yang tidak memiliki perantara, sebuah penderitaan yang meresap ke dalam setiap serat saraf, setiap sendi, setiap akar rambut, dan setiap pori-pori kulit, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Imam Al-Ghazali memberikan analogi yang sangat mengerikan. Rasa sakit maut itu ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam kerongkongan manusia, lalu ditarik paksa oleh tangan yang sangat kuat. Setiap duri yang menancap akan merobek apa saja yang dilaluinya urat nadi, daging, dan jaringan halus di dalamnya hingga tak ada lagi bagian yang tersisa, kecuali dalam keadaan hancur, berserakan. Ulama klasik lainnya, Imam Al-Qurtubi, dalam kitab At-Tadhkirah menambahkan bahwa setiap jengkal penarikan ruh itu membuat penghuninya jiwa merasa sioliola dunia ini, menghimpitnya hingga tulang belulangnya remuk. Rasa sakit ini begitu mendominasi hingga menghalangi seseorang untuk berteriak atau meminta tolong, meskipun ia ingin menjerit sekeras mungkin. Rasa sakit yang maha dahsyat itu telah melumpuhkan kekuatan jantung dan pita suaranya, menyisakan kerongkongan yang hanya bisa mendesah berat. Dalam riwayat beberapa kiai Nusantara, seringkali fase ini digambarkan sebagai saat di mana seluruh energi kehidupan dipaksa untuk tunduk dan lepas dari keterikatannya dengan materi. Tubuh yang selama ini menjadi rumah bagi ruh, kini menjadi penjara yang menyiksa saat proses pemisahan dimulai. Kesakitan ini adalah pengingat bahwa hubungan antara nyawa dan raga yang telah terjalin puluhan tahun tidak akan dilepaskan begitu saja tanpa sebuah guncangan besar yang meluluh lantakan fondasi eksistensi manusia. Inilah momen di mana manusia benar-benar menyadari bahwa raga hanyalah pinjaman dan proses pengembaliannya dilakukan dengan cara yang paling mengguncang jiwa, agar manusia tahu betapa berharganya kehidupan yang selama ini ia jalani. Proses pemisahan nyawa bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi secara serentak di seluruh tubuh, melainkan sebuah pendakian rasa sakit yang dimulai dari bagian yang paling jauh dari pusat kesadaran. Dalam literatur klasik seperti At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa malaikat maut memulai tugasnya
dengan mencabut ruh dari ujung-ujung jari kaki. Hal ini merupakan sunatullah agar manusia merasakan kematian secara bertahap, memberikan kesempatan terakhir bagi jiwa untuk menyadari perpisahannya dengan alam dunia. Seiring ruh ditarik ke atas, bagian tubuh yang ditinggalkan akan langsung kehilangan daya hidupnya. Kaki yang semula hangat dan lincah mendadak berubah menjadi sedingin es, pucat pasi, dan kaku sekeras kayu. Rasa dingin ini bukanlah dingin biasa, melainkan dingin maut yang menjalar perlahan, mematikan setiap saraf dan fungsi gerak. Di titik ini, seseorang mungkin mencoba menggerakkan kakinya untuk terakhir kali. Namun, ia akan mendapati bawahannya telah menjadi beban asing yang sangat berat. Seolah-olah kakinya telah berubah menjadi bongkahan batu yang tak lagi mengenali perintah otaknya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qatrul Gates memberikan kedalaman makna pada fase ini. Beliau menyebutkan bahwa ditariknya ruh dari bawah menuju ke atas adalah isyarat bahwa pintu tobat masih terbuka selama ruh belum sampai di kerongkongan Al-Halkum. Namun, rasa sakit yang menyertainya tetaplah dahsyat. Bayangkan ribuan akar halus yang telah menghujam ke dalam tanah selama puluhan tahun, lalu dicabut paksa sekaligus. Setiap serat yang putus menimbulkan guncangan hebat pada seluruh batang pohon tersebut. Demikianlah setiap urat nadi dan sendi di kaki manusia saat ruh dipisahkan darinya. Para kiai Nusantara dalam tradisi lisan sering menggambarkan fenomena ini dengan istilah nyawa yang merayap. Mereka mengingatkan bahwa ketika rasa dingin sudah mencapai lutut, maka saat itulah dunia benar-benar mulai runtuh bagi si sakit. Ia mulai merasakan keterputusan hubungan dengan bumi yang ia pijak. Penarikan ini terus berlanjut ke arah paha dan pinggang, membuat tubuh bagian bawah menjadi mati sebelum kematian yang sesungguhnya tiba. Proses ini sangat menyiksa karena si sakit berada dalam kondisi sadar sepenuhnya, namun tidak berdaya. Ia merasakan jejak demi jengkal ruhnya yang ditarik, meninggalkan raga yang kian membeku. Setiap inci pendakian ruh ke arah dada membawa serta rasa pedih yang tak terkatakan, memaksa manusia untuk menghadapi kenyataan bahwa raga yang selama ini ia rawat dan ia banggakan sedang dalam proses menjadi bangkai bagian demi bagian di hadapan matanya sendiri. Ketika ruh terus merambat naik, meninggalkan bagian bawah tubuh yang telah mendingin, manusia akan didera oleh sebuah penderitaan batin yang disebut sebagai dahaga yang membakar. Dalam kitab At-Tadskirah, Imam Al-Qurtubi menggambarkan bahwa rasa haus yang dialami seseorang saat sakaratul maut jauh lebih menyiksa daripada haus fisik manapun yang pernah ada di dunia. Dahaga ini adalah haus yang bersifat eksistensial, sebuah panas internal yang muncul karena gesekan hebat antara ruh yang dicabut dengan raga yang ditinggalkan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa panasnya sakaratul maut membuat kerongkongan manusia terasa seperti gurun pasir yang terpanggang matahari. Di titik ini, seluruh cairan di dalam tubuh seolah menguap, meninggalkan lidah yang keluh, bibir yang pecah-pecah, dan dada yang terasa terbakar. Konon, meskipun seluruh air dari samudera di dunia ini diminumkan ke tenggorokan si sakit, hal itu tidak akan mampu memadamkan rasa haus yang dialaminya. Karena sumber haus tersebut bukan pada lambung, melainkan pada jiwa yang sedang berguncang hebat. Disinilah letak ujian iman yang paling krusial. Para kiai Nusantara sering mengingatkan tentang momen fitnah al-mamat yang berkaitan dengan dahaga ini. Iblis, sang musuh abadi, memanfaatkan penderitaan ini sebagai celah terakhir untuk menyesatkan manusia. Dalam samaran yang luar biasa meyakinkan, seringkali menyerupai sosok ayah, ibu, atau guru spiritual yang sangat dihormati. Iblis datang membawa segelas air yang berkilauan, air yang tampak paling jernih dan menyegarkan yang pernah dilihat oleh mata manusia. Iblis akan membisikkan janji manis, "Wahai anakku, minumlah air ini agar hilang dahagamu. Namun bersaksilah bahwa Tuhanmu adalah aku." Atau katakanlah bahwa agama ya selama ini kau anut adalah salah. Manusia yang sedang berada dalam puncak penderitaan, dengan akal yang mulai kabur dan fisik yang hancur, berada pada titik terlemahnya tanpa pertolongan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa haus yang membakar itu bisa menyeret seseorang pada kekufuran hanya demi seteguk air semu. Oleh karena itu, para ulama menekankan pentingnya memberikan tetesan air secara perlahan ke mulut orang yang sedang sakaratul maut
dan terus membimbingnya dengan dizikir. Ini dilakukan agar fokus si sakit tidak teralihkan oleh dahaga yang menyiksa, melainkan tetap tertuju pada keagungan Allah. Dahaga ini adalah simbol dari kerinduan ruh akan asal-usulnya. Namun, bagi mereka yang tidak siap, ia menjadi jembatan menuju jebakan iblis di detik-detik terakhir pemisahan nyawa. Pada tahap ini, penglihatan duniawi manusia mulai memudar dan digantikan oleh ketajaman penglihatan uhrawi. Inilah momen yang disebut oleh para ulama sebagai kasif, yakni terbukanya hijab atau tabir yang selama ini membatasi antara alam materi dan alam gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan fenomena ini secara lugas dalam Al-Quran, Surah Qaf ayat 22. Maka kami singkapkan darimu tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa saat sakaratul maut mencapai titik ini, sensor fisik manusia berhenti berfungsi sebagai penghalang. Manusia tidak lagi melihat tembok, atap, atau orang-orang di sekitarnya dengan cara yang biasa. Mata batinnya dipaksa untuk menyaksikan realitas yang selamat hidup hanya menjadi kabar gaib. Ia mulai melihat sosok-sosok yang tidak terlihat oleh mata orang sehat, para malaikat yang turun dari langit untuk menjemput ruhnya. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menambahkan bahwa pada saat kasif terjadi, malaikat maut tidak akan mencabut nyawa seseorang sebelum diperlihatkan kepadanya kedudukan terakhirnya. Jika ia adalah orang yang beriman, ia akan melihat taman-taman surga dan para malaikat rahmat yang membawa kain sutra bercahaya serta aroma wewangian yang tak tertandingi. Sebaliknya, bagi mereka yang berlumur dosa, yang terlihat adalah sosok-sosok hitam yang menakutkan, malaikat azab yang membawa kain kasar dari neraka. Para kiai Nusantara dalam berbagai pengajian, Kitab Kuning sering menyebutkan bahwa di fase inilah seseorang mulai mendelik atau matanya terbelalak menatap ke satu titik dengan intensitas yang tinggi. Hal ini terjadi karena ia terpaku melihat keagungan atau kengerian pemandangan akhirat yang tiba-tiba hadir di depannya. Ia menyadari bahwa segala yang ia sombongkan di dunia harta, pangkat, dan kekuatan ternyata tidak ada harganya sama sekali dibandingkan dengan kenyataan metafisika yang kini ia saksikan. Kasif adalah titik tanpa harapan bagi mereka yang ingin bertobat, karena iman barulah dianggap sah ketika seseorang percaya pada yang gaib tanpa melihatnya. Ketika tabir sudah robek dan yang gaib menjadi nyata syahadah, maka tertutuplah pintu perubahan. Seseorang yang sedang sakaratul maut ingin sekali berteriak dan menceritakan kepada keluarganya tentang apa yang ia lihat. Namun lidahnya sudah terkunci oleh kehebatan pemandangan tersebut. Ia kini benar-benar terisolasi dalam penglihatan barunya, sendirian menghadapi transisi menuju dimensi yang abadi. Ketika ruh telah meninggalkan kaki dan paha, ia mulai berkumpul di area dada, sebuah fase yang sering disebut sebagai puncak dari perjuangan fisik manusia di ambang maut. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menggambarkan fase ini sebagai kondisi di mana seseorang merasa seolah-olah langit telah runtuh menimpa bumi dan ia berada tepat di tengah-tengahnya. Rasa sesak yang dialami bukan sekadar karena kekurangan oksigen secara medis, melainkan akibat tekanan spiritual yang maha dahsyat pada pusat kehidupan raga. Seseorang yang berada di titik ini akan merasakan dadanya dihimpit oleh kekuatan yang tak kasat mata. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasyaihul Ibad mengutip bahwa maut disebut sebagai sakarat, mabuk, atau hilang kesadaran karena dahsyatnya rasa sakit yang melumpuhkan akal sehat. Setiap tarikan napas di fase ini menjadi perjuangan hidup dan mati. Udara seolah-olah menghilang dari ruangan, membuat si sakit menganga lebar mencari napas. Namun yang masuk hanyalah rasa perih yang semakin dalam. Secara batiniah, ini adalah momen putusnya ribuan urat nadi yang menghubungkan nyawa dengan organ vit. Para ulama klasik memberikan perumpamaan bahwa rasa sakitnya setara dengan ditusuk oleh 300 pedang sekaligus pada satu titik yang sama. Bayangkan sebuah mesin yang sedang berputar kencang, lalu dipaksa berhenti seketika. Setiap roda gigi yang patah dan kabel yang putus menimbulkan getaran hebat yang merusak seluruh fondasi bangunan. Begitulah raga manusia saat jantung mulai kehilangan iramanya dan
paru-paru dipaksa menyerahkan fungsinya. Dalam tradisi Kiai Nusantara, fase ini ditandai dengan munculnya suara napas yang berat dan serak, yang dalam istilah agama disebut sebagai gargarah, suara nafas di tenggorokan. Ini adalah alarm terakhir bahwa ruh sudah berada di pintu keluar. Di saat-saat ini, seseorang tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengeluh atau mengerang. Seluruh energi yang tersisa digunakan hanya untuk satu tarikan napas pendek yang terasa sangat berat, seolah ia sedang mendaki gunung yang sangat tinggi dengan beban ribuan ton di pundaknya. Sesaknya dada ini adalah simbol ketidakberdayaan mutlak di hadapan maut. Segala harta, jabatan, dan kekuatan fisik yang pernah dibanggakan runtuh tak tersisa. Manusia dipaksa untuk menyadari bahwa ia hanyalah hamba yang sangat lemah, yang untuk menghirup satu tarikan napas terakhir pun ia harus memohon rahmat dan pertolongan dari Sang Pencipta. Ini adalah fase yang paling dikhawatirkan oleh para kekasih Allah, arif billah, sebuah titik krusial yang disebut sebagai fitnah al-mamat, ujian kematian. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada saat-saat sakaratul maut, iblis mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung manusia. Ini adalah kesempatan terakhir bagi iblis untuk menjatuhkan anak cucu Adam ke dalam jurang kekufuran sebelum nyawa melewati kerongkongan. Iblis tidak datang dengan wajah yang menakutkan, melainkan dengan tipu daya yang sangat halus. Ia memanfaatkan rasa sakit yang luar biasa dan kaburnya kesadaran manusia untuk melakukan infiltrasi spiritual. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menyebutkan bahwa setan-setan akan menampakkan diri dalam wujud sosok-sosok yang paling dicintai dan dipercayai oleh si sakit, seperti orang tua yang telah wafat, kakek nenek, atau guru spiritualnya. Sosok-sosok palsu ini akan membisikkan keraguan yang mematikan. Mereka akan berkata, "Wahai anakku, aku telah mendahuluimu ke alam sana, dan aku dapati bahwa agama yang kau peluk selama ini salah. Matilah dalam keadaan memeluk agama lain, Yahudi atau Nasrani, agar kau selamat dari siksaan ini di saat akal manusia sedang lumpuh oleh pedihnya sakaratul maut." Bisikan ini menjadi ujian iman yang sangat berat. Jika seseorang tidak memiliki keteguhan tauhid yang telah mendarah daging, ia mungkin akan goyah dan mengikuti ajakan tersebut. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Qatrul Gates menekankan bahwa hanya hamba-hamba yang mendapatkan hidayah, maunah, pertolongan khusus yang mampu tetap teguh. Kekuatan untuk menolak bisikan setan di saat kritis ini bukan berasal dari kecerdasan logika, melainkan dari pancaran cahaya iman di dalam hati. Pertempuran ini terjadi di dimensi batin yang sangat dalam, sebuah perang tanding antara suara kebenaran dari tuntunan talqin keluarga di telinga si sakit dengan bisikan kesesatan yang ditiupkan iblis langsung ke dalam jiwanya. Para kiai Nusantara selalu menekankan pentingnya membimbing orang yang sakaratul maut dengan kalimat La ilaha illallah secara terus-menerus dan lembut. Kalimat ini berfungsi sebagai perisai cahaya yang menghalau bayang-bayang setan. Peperangan ini adalah titik nol sejarah manusia. Apakah ia akan kembali kepada Tuhannya dengan kemenangan iman husnul khatimah, atau justru terjatuh dalam kekufuran di detik-detik terakhir hidupnya? Inilah saat di mana seluruh amal ibadah seumur hidup dipertaruhkan dalam satu ujian final yang maha dahsyat. Inilah salah satu fase yang paling menyesakan bagi jiwa manusia, ketika kesadaran batin masih terjaga sepenuhnya, namun raga telah kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Fenomena ini sering disebut sebagai kuncinya lisan di ambang maut. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa rasa sakit yang menjalar dari jantung telah melumpuhkan seluruh saraf motorik, termasuk saraf-saraf yang menggerakkan lidah dan pita suara. Pada titik ini, lidah terasa menjadi sangat berat, kaku, dan seolah-olah membengkak hingga memenuhi rongga mulut. Seseorang yang sedang sakaratul maut mungkin mendengar dengan sangat jelas isak tangis keluarganya atau bimbingan talqin, ucapan La ilaha illallah yang dibisikkan ke telinganya. Namun, meskipun jiwanya berteriak ingin mengikuti kalimat tersebut, fisiknya tidak lagi merespon. Ada tembok besar yang memisahkan antara kemauan hati dan kemampuan lidah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qatrul Gates menekankan bahwa kefasihan lisan di akhir hayat bukanlah hasil dari latihan vokal atau kepintaran berbicara di dunia.
kemampuan untuk menggerakkan bibir, mengucapkan kalimat tauhid di saat sakaratul maut adalah murni anugerah dan buah dari kebiasaan hati semasa hidup. Jika hati seseorang semasa hidupnya lalai dari mengingat Allah, maka di saat-saat kritis ini, Allah akan membiarkan lidahnya terkunci sebagai bentuk keadilannya. Para Kiai Nusantara dalam tradisi ngaji kitab sering menggambarkan kondisi ini sebagai momen isolasi total. Si sakit terjebak di dalam tubuhnya sendiri yang sedang hancur. Ia ingin menyampaikan pesan terakhir, ingin meminta maaf atas kesalahan masa lalu, atau ingin menyatakan keimanannya. Namun yang keluar hanyalah desisan napas yang berat atau bunyi serak di tenggorokan, gargara, keluh, dan kaku lidah ini menjadi pengingat yang sangat keras bagi mereka yang masih hidup, bahwa kesempatan untuk berucap syukur, berzikir, dan meminta maaf memiliki batas waktu yang pasti. Di hadapan maut, segala kehebatan retorika manusia runtuh. Hanya amalan batin yang telah mendarah daging yang akan menjadi suara sejati bagi seorang hamba di hadapan para malaikat dan Sang Pencipta. Ketika lidah telah keluh dan raga tak lagi mampu merespons dunia, jiwa manusia memasuki fase refleksi yang paling menyakitkan, yaitu munculnya penyesalan yang mendalam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa pada saat sakaratul maut, tabir kepalsuan dunia benar-benar tersingkap. Manusia tiba-tiba menyadari betapa waktu yang ia miliki selama puluhan tahun di dunia terbuang sia-sia untuk mengejar sesuatu yang kini tidak bisa membantunya sedikit pun. Penyesalan ini bukan sekadar rasa sedih biasa, melainkan keputusasaan yang menghujam jiwa karena ia melihat jarak yang begitu lebar antara amal yang ia bawa dengan tuntutan akhirat yang ada di depannya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah merujuk pada firman Allah dalam surah Al-Munafikan ayat 10, di mana manusia memohon dengan sangat, "Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" Namun, permintaan ini datang di saat pintu tobat telah tertutup rapat. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa taubat hanya diterima selama nyawa belum sampai di tenggorokan malam. Yugargir. Di fase ini, si sakit melihat harta bendanya, pangkatnya, dan segala kemewahan duniawinya hanyalah tumpukan debu yang tak bermakna. Ia menyadari bahwa ia telah menukar sesuatu yang kekal akhirat dengan sesuatu yang fana dunia. Para Kiai Nusantara sering menggambarkan momen ini dengan nasihat tentang kesia-siaan harta warisan. Si sakit melihat orang-orang di sekitarnya menangis. Namun, di dalam batinnya ia merasa merana karena ia tahu bahwa sebentar lagi harta yang ia kumpulkan dengan susah payah akan berpindah tangan, sementara ia harus mempertanggungjawabkan setiap sennya sendirian. Rasa sesal muncul karena ia belum sempat meminta maaf atas kezaliman yang dilakukan, belum sempat melunasi hutang-hutang spiritualnya, dan belum cukup mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang di alam barzah. Penyesalan yang terlambat ini adalah siksaan batin yang mendahului siksaan kubur. Ia adalah kesadaran yang datang saat kesempatan untuk berubah telah lenyap. Manusia baru benar-benar bangun dari tidurnya di dunia saat maut menjemput. Namun, saat ia terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di ambang pintu keberangkatan yang tak bisa ditunda lagi. Pada tahap ini, sebelum ruh benar-benar tercerabut sepenuhnya, manusia mengalami sebuah fenomena spiritual yang luar biasa. Pemutaran ulang seluruh rekaman kehidupannya dalam sekejap mata. Dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa memori manusia sesungguhnya bersifat kekal di dalam jiwa. Ia hanya tertutup oleh hiruk-pikuk urusan duniawi. Namun, saat sakaratul maut, memori ini dipaksa keluar sepenuhnya sebagai bentuk pertanggungjawaban awal. Setiap detik yang pernah dilalui, setiap kata yang pernah diucapkan, bahkan niat yang paling tersembunyi di dalam palung hati, semuanya muncul kembali dengan kejernihan yang mengerikan. Seseorang tidak lagi hanya mengingat, tetapi seolah-olah menyaksikan kembali setiap fragmen hidupnya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menyebutkan bahwa pada saat itu, amal perbuatan seseorang akan mulai mengambil wujud yang mendampinginya. Jika amalannya baik, ia akan melihat rangkaian kejadian yang indah dan menyejukkan batin. Namun, bagi ahli maksiat, ia akan dipaksa menonton kembali setiap kezaliman dan dosa yang pernah ia anggap remeh. Para Kiai Nusantara sering menggambarkan fase ini sebagai sidang batin
sebelum sidang di hadapan Sang Pencipta. Seluruh lembaran hidup diputar secepat kilat, namun sedetail mikroskop. Kejadian yang sudah dilupakan selama puluhan tahun tiba-tiba hadir kembali dengan dampak emosional yang sama kuatnya seperti saat kejadian itu berlangsung. Seseorang tidak bisa memalingkan wajah atau menutup mata dari tayangan ini. Ia dipaksa menghadapi dirinya sendiri tanpa topeng. Disinilah letak kengerian yang hakiki bagi mereka yang lalai. Kesadaran bahwa tidak ada satupun perbuatan yang luput dari catatan malaikat rakib dan atid. Sosok amalnya mulai menampakkan hakikat aslinya. Amal syalih muncul bagaikan cahaya yang memberi kekuatan di tengah pedihnya maut. Sementara dosa-dosa muncul bagaikan kegelapan yang mengepung. Di detik-detik terakhir ini, harga diri, jabatan, dan pujian manusia di masa lalu terasa sangat hampa, menyisakan manusia yang berdiri, telanjang, di hadapan rekaman sejarah hidupnya sendiri. Ini adalah fase keterasingan yang paling absolut, di mana dinding pemisah antara dimensi dunia dan dimensi barzakh menjadi semakin tebal bagi si sakit. Secara fisik, ia mungkin masih berada di tengah kerumunan keluarga yang menangis. Namun secara spiritual, ia telah berada di lorong yang sunyi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa pada tahap ini, seseorang mengalami kondisi di mana indranya mulai terputus dari frekuensi duniawi. Si sakit mungkin melihat bibir keluarganya bergerak, merasakan guncangan tangan mereka yang memegang tubuhnya, atau mendengar isak tangis yang memanggil namanya. Namun, semua itu terasa sangat jauh, bagaikan suara yang terdengar dari balik tembok yang sangat tebal atau dari kedalaman samudra. Ia berada dalam kondisi tuli terhadap urusan dunia, namun sangat tajam terhadap panggilan akhirat. Ia ingin sekali berteriak kepada mereka yang hidup, "Jangan tangisi ragaku, tapi doakanlah keselamatanku." Namun ia tidak lagi memiliki jembatan komunikasi untuk menyampaikan pesan tersebut. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah meriwayatkan bahwa orang yang sedang sakaratul maut mendengar dengan sangat jelas apa yang tidak didengar oleh orang sehat. Ia mendengar percakapan para malaikat yang sedang berdebat tentang ruhnya. Ia mendengar suara alam barzakh yang mulai menyapanya, sementara suara manusia di sekitarnya hanya menjadi dengung yang tak bermakna. Para kiai Nusantara sering mengingatkan para pelayat agar tidak membicarakan harta warisan atau urusan duniawi di depan orang yang sedang sakaratul maut, karena meskipun ia tampak tak sadarkan diri, batinnya mendengar, dan hal itu akan menjadi siksaan mental yang luar biasa pedih baginya. Kesunyian ini adalah isolasi total. Manusia dipaksa menyadari hakikat tunggal keberadaannya. Ia datang ke dunia sendirian, dan kini ia harus pergi menghadapi takdirnya sendirian. Sebanyak apapun orang yang mencintainya mengelilingi tempat tidurnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menggantikannya. Merasakan satu detik pun pedihnya maut. Ia benar-benar terputus dari hiruk-pikuk kehidupan. Yang tersisa hanyalah dialog bisu antara dirinya dengan amalnya, di bawah pengawasan para malaikat yang telah mengepung singgasana nyawanya. Sebagai kontras yang memberikan harapan di tengah kengerian sakaratul maut, segmen ini menggambarkan akhir perjalanan para kekasih Allah, waliullah, dan hamba-hambanya yang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa bagi jiwa yang tenang, an-nafsal mutmainnah, sakaratul maut bukanlah sebuah teror yang mematikan, melainkan sebuah perjumpaan yang telah lama dirindukan. Meskipun rasa sakit fisik secara manusiawi mungkin tetap ada sebagai penggugur dosa terakhir, rasa sakit itu tenggelam dalam samudra kelezatan spiritual yang luar biasa. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah menggambarkan bahwa malaikat maut datang kepada mereka dalam wujud yang paling indah, berwajah cerah laksana matahari, dan menebarkan aroma harum yang lebih wangi daripada kasturi surga. Alih-alih mencabut nyawa dengan paksa, malaikat menyapa dengan salam yang lembut dan penuh penghormatan. Sebagaimana firman Allah, "Salamun alaikum," keselamatan bagimu. Ruh mereka keluar dengan sangat halus. Digambarkan dalam hadis syahih seperti tetesan air yang jatuh dengan tenang dari mulut teko, tanpa ada hambatan, robekan, maupun guncangan yang menyiksa. Para kiai Nusantara dalam tradisi pesantren sering menceritakan karomah para ulama saat wafat sebagai bukti nyata ketenangan ini. Ada yang wafat dalam keadaan tersenyum, seolah sedang melihat pemandangan yang sangat indah. Ada yang sempat merapikan pakaiannya sendiri,
dan berwudu sebelum berbaring. Bahkan ada yang menghembuskan napas terakhir tepat saat dahinya menyentuh bumi dalam sujud. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qatrul Gates menyebutkan bahwa bagi mereka tabir kasif yang terbuka memperlihatkan bidadari, taman-taman surga, dan keridaan Allah, sehingga fokus mereka teralihkan sepenuhnya dari pedihnya maut menuju pesona keindahan akhirat. Ketenangan ini adalah buah dari keteguhan iman istiqomah selama hidup. Di saat orang lain didera ketakutan hebat dan godaan iblis yang manipulatif, para waliullah justru mendapatkan keteguhan sabit dari Allah. Mereka tidak lagi melihat dunia yang mereka tinggalkan sebagai sebuah kehilangan yang menyedihkan, melainkan melihat kematian sebagai kepulangan yang hakiki menuju sang kekasih. Wajah mereka seringkali memancarkan cahaya nur yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, meninggalkan kesan mendalam bahwa bagi hamba yang beriman, kematian hanyalah sebuah jembatan pendek yang menghubungkan seorang pencinta dengan Yang Maha Pengasih. Sebagai penutup dari rangkaian perjalanan Sakaratul Maut, segmen ini menjadi peringatan keras tazkirah tentang akhir hayat golongan yang zalim, sombong, dan menentang syariat Allah. Jika bagi para kekasih Allah ruh keluar laksana tetesan air yang tenang, maka bagi golongan ini, kematian adalah prosesi pengusiran paksa yang penuh dengan kehinaan. Dalam kitab At-Tadskirah, Imam Al-Qurtubi melukiskan pemandangan yang mengerikan berdasarkan Nash Al-Quran QS Al-Anfal 50. Beliau menjelaskan bahwa saat nyawa para penentang dicabut, malaikat maut dan pasukannya datang dengan wajah yang sangat gelap dan menakutkan. Mereka tidak hanya mencabut nyawa, tetapi juga memukul wajah dan punggung si sakit. Pukulan ini bukan bersifat fisik yang terlihat oleh mata manusia yang menunggu, melainkan pukulan metafisika yang getarannya menghancurkan batin si sakit. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin merinci bahwa ruh orang yang zalim sangat enggan untuk keluar karena ia telah melihat dengan mata batinnya kasif tempat kembalinya yang penuh siksa. Ruh tersebut mencoba bersembunyi di sudut-sudut tubuh, mencengkeram setiap urat dan sendi agar tidak terpisah dari raga. Oleh karena itu, malaikat maut menariknya dengan paksa menggunakan alat yang diibaratkan sebagai safut sebatang besi panas yang memiliki banyak cabang duri yang bengkok. Bayangkan sebuah kain sutra yang basah diletakkan di atas semak berduri, lalu ditarik dengan satu sentakan keras. Setiap duri akan merobek surat-surat sutra tersebut hingga hancur berkeping-keping. Begitulah analogi yang diberikan para ulama tentang bagaimana urat nadi, syaraf, dan jiwa orang yang zalim tercerabut dari raganya. Rasa sakitnya merupakan akumulasi dari seluruh dosa yang ia anggap remeh semasa hidup. Para kiai Nusantara dalam wejangan, mereka sering menyebut fase ini dengan istilah nyowo sing dipaksa, nyawa yang dipaksa. Wajah si sakit seringkali menampakkan ekspresi kengerian yang tak tertahankan. Warnanya berubah gelap dan tatapannya mencerminkan keputusasaan yang absolut. Ruh tersebut dilempar keluar dari jasad dalam keadaan terhina, ditolak oleh pintu-pintu langit, dan menebarkan aroma yang sangat busuk bagi penghuni alam malakut. Ini adalah hukuman awal, sebuah mukadimah sebelum mereka benar-benar memasuki kegelapan alam barzah. Segala kengerian dan ketenangan yang telah kita bahas dalam 12 segmen ini adalah kepastian yang tidak mengenal negosiasi waktu. Maut adalah cermin dari kehidupan. Barang siapa yang menghiasi hidupnya dengan ketaatan, ia akan dijemput dengan kemuliaan. Barang siapa yang menghiasi hidupnya dengan pembangkangan, ia akan dijemput dengan kekerasan. Setelah melewati 12 gerbang penderitaan dan perjuangan spiritual yang dahsyat, tibalah kita pada titik di mana raga tak lagi memiliki beban. Sakaratul maut telah usai, meninggalkan jasad yang membeku sebagai saksi bisu. Berakhirnya pengabdian di alam materi. Namun, bagi ruh, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang menuju alam barzakh. Dalam kitab Ar-Ruh, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dijelaskan bahwa sesaat setelah terpisah dari raga, ruh manusia berdiri di samping jasadnya. Ia menyaksikan dengan kesadaran yang tajam segala sesuatu yang terjadi. Ia melihat air mata keluarganya, mendengar isak tangis yang memanggil namanya, bahkan melihat jasadnya sendiri dimandikan dan dikafani. Namun, ada tembok transparan yang membuatnya tidak lagi bisa menyentuh atau menghibur mereka yang ditinggalkan. Ia kini telah menjadi orang asing di rumah yang ia bangun sendiri dengan susah payah. Imam Al-Ghazali dalam
Ihya Ulumuddin memberikan nasihat penutup yang menggetarkan batin. Beliau mengingatkan bahwa maut adalah pemutus segala kelezatan, segala jabatan yang dikejar, harta yang ditumpuk, dan raga yang dipuja. Kini tidak lagi memiliki otoritas di hadapan barzah. Satu-satunya mata uang yang berlaku hanyalah amal syolih dan keteguhan iman. Manusia baru benar-benar terbangun dari mimpi dunianya saat matanya tertutup untuk selamanya. Para kiai Nusantara sering menutup wejangan tentang kematian dengan filosofi. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya sekadar mampir minum. Kalimat ini bukan untuk mengecilkan arti kehidupan, melainkan pengingat agar manusia tidak terlena hingga lupa bahwa ada perjalanan besar yang menanti di depan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Dakaikul Akbar, maut adalah nasihat yang paling diam, namun paling keras suaranya bagi mereka yang mau berpikir. Kini, pilihan ada di tangan setiap jiwa yang masih memiliki sisa napas. Apakah kita akan mempersiapkan kepulangan ini dengan sebaik-baik bekal, sehingga malaikat menjemput kita dengan senyuman rindu, ataukah kita akan membiarkan diri kita terseret dalam penyesalan yang terlambat di saat pintu tobat telah terkunci rapat? Segala kedahsyatan sakaratul maut yang telah kita bahas adalah pengingat bahwa jatah waktu kita kian menyusut, dan setiap detik adalah langkah menuju pertemuan yang tak terelakkan dengan Sang Pencipta. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan akhir yang baik, dan janganlah Engkau akhiri hidup kami dengan akhir yang buruk. Bayangkan sebuah detik di mana waktu tiba-tiba membeku. Udara yang kau hirup terasa berat, seolah oksigen di dunia ini tak lagi sudi masuk ke paru-parumu. Pandanganmu tak lagi menangkap cahaya lampu atau wajah orang-orang tercinta, melainkan sosok-sosok asing yang datang dengan aura yang tak bisa dilawan. Inilah ambang pintu menuju sebuah labirin eksistensi yang selama ini hanya kau dengar dalam bisikan, khotbah, dan barisan kitab suci. Ketika selimut tanah pertama kali menyentuh papan penutup liangmu, dunia yang kau kenal runtuh seketika. Suara langkah kaki para pengantar yang menjauh adalah musik paling menyayat hati, menandakan bahwa kini kau benar-benar sendirian dalam kegelapan yang absolut. Namun, kegelapan itu tidak sunyi. Di sana, di ruang sempit yang menghimpit tulang rusuk, kesadaranmu justru menajam 1000 kali lipat. Kau akan merasakan dingin yang tak berasal dari suhu, dan ketakutan yang tak berasal dari ancaman fisik, melainkan dari hakikat dirimu sendiri yang telanjang, tanpa gelar, tanpa harta, dan tanpa pembela. Ini adalah awal dari sebuah pengembaraan lintas dimensi, sebuah perjalanan yang melintasi ribuan tahun, penantian di alam barzah, sebuah ruang tunggu metafisika, di mana waktu melar sampai tak berhingga. Kau akan menyaksikan semesta yang kau banggakan hancur lebur dalam satu lengkingan, sangkakala yang memekakan ruh, sebelum akhirnya kau dipaksa bangkit dari debu, ditarik oleh kekuatan tak terlihat menuju sebuah padang tanpa tepi. Di bawah langit yang membara dan di atas tanah yang memutih, kau akan berdiri tegak, menanti sebuah pengadilan agung, di mana setiap detak jantung dan setiap lintasan pikiranmu akan diputar ulang sebagai saksi bisu atas siapa dirimu yang sebenarnya. Selamat datang di Narasi Keabadian, sebuah perjalanan dari napas terakhir menuju fajar, kebangkitan yang takkan pernah menemui senja. Maka, ketahuilah bahwa gerbang pertama menuju keabadian ini bermula pada sebuah titik yang oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin digambarkan sebagai puncak dari segala kepedihan jasmani. Beliau melukiskan bahwa rasa sakit sakaratul maut itu laksana ribuan tebasan pedang yang menghujam tepat pada titik saraf yang paling halus, atau bagaikan ditariknya sehelai rambut dari kulit yang sedang terbakar. Ruh yang selama puluhan tahun menyatu erat dengan setiap serat daging dan sumsum tulang mulai dipaksa tanggal. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa penderitaan ini tidak bisa dibandingkan dengan sakitnya penyakit apapun di dunia, karena penyakit duniawi hanya menyentuh organ, sementara sakaratul maut mencabik langsung akar kehidupan di setiap urat nadi dan sendi, hingga lidah pun menjadi keluh dan suara terputus karena dahsyatnya rasa sesak yang menghimpit dada. Dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, detasemen malaikat maut digambarkan turun dengan wujud yang bergantung sepenuhnya pada warna amal sang hamba. Bagi jiwa yang tenang, para malaikat turun dengan wajah yang memancarkan cahaya bak matahari, membawa kafan sutra dari surga yang aromanya melampaui segala parfum kasturi
di bumi. Ibnu Qayyim menukil hadis panjang dari Al-Bara bin Azib menjelaskan bahwa ruh seorang mukmin akan mengalir keluar dengan kelembutan yang luar biasa, seringan tetesan air yang jatuh dari mulut kendi. Sebaliknya, bagi jiwa yang dipenuhi kemaksiatan, malaikat maut akan hadir dengan rupa yang kelam dan menyeramkan, mencabut ruh dari raga laksana, menarik duri yang bercabang-cabang dari gumpalan kain wol yang basah, sebuah tarikan paksa yang merobek urat-urat gaib dan menghancurkan ketenangan jiwa dalam sekejap mata. Saat proses ini berlangsung, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in mengingatkan bahwa inilah saat kritis di mana setan melakukan upaya terakhirnya untuk menggoyahkan iman manusia. Cahaya dunia mulai meredup. Namun sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami li Ahkam Al-Quran saat membahas surah Kaf ayat 22, hijab yang selama ini menutupi mata batin manusia tiba-tiba tersingkap. Pandangan manusia menjadi sangat tajam. Basyaruka al-yauma hadid. Ia mulai melihat kehadiran makhluk-makhluk malakut dan gambaran tempat kembalinya kelak. Segala kemegahan dunia yang dulu ia kejar, kini terlihat laksana fata morgana yang pecah, berganti dengan realitas metafisika yang tak terbantahkan. Di detik inilah, napas yang tersengal di kerongkongan menjadi pembatas terakhir antara pengampunan yang masih terbuka dan pintu taubat yang tertutup rapat. Saat ruh ditarik perlahan menuju langit, meninggalkan raga yang kaku untuk bersiap menghadapi pelukan tanah yang dingin. Maka, tibalah saat di mana raga yang tak lagi bernyawa diletakkan ke dalam ceruk sempit yang gelap di bawah lapisan tanah yang lembab. Memulai sebuah fase yang dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi digambarkan sebagai kejutan. Pertama, bagi penghuni liang lahat. Begitu 7 langkah kaki para pengantar jenazah mulai menjauh dan suaranya memudar di telinga ruh. Bumi yang tadinya diam tiba-tiba seolah bicara melalui himpitannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa liang kubur akan menyempit hingga tulang rusuk kiri dan kanan sang mayit saling bersilangan. Sebuah dekapan bumi yang tidak akan terelakkan oleh siapapun kecuali mereka yang mendapatkan rahmat khusus dari Tuhannya. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, tiba-tiba kegelapan terbelah oleh kedatangan 2 sosok malaikat yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh dengan rupa yang menggetarkan, fondasi keberanian manusia, Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini hadir dengan mata yang memancarkan kilat biru, bagaikan api yang menyala dan suara yang menggelegar layaknya petir yang menyambar. Mereka tidak datang untuk bernegosiasi, melainkan untuk menegakkan sebuah pengadilan instan yang disebut fitnah al-kabri. Dalam narasi klasik yang dinukil dari hadis-hadis panjang oleh Imam Al-Qurtubi, kedua malaikat ini akan mendudukan ruh kembali ke jasadnya dan melontarkan pertanyaan yang menentukan nasib keabadian. Man Rabuka? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Dan man nabiyuka? Siapa nabimu? Lidah yang di dunia mungkin fasih bersilat kata, di sini akan menjadi keluh jika hatinya tak terpaut pada kebenaran. Bagi jiwa yang bersih, jawaban itu akan meluncur dengan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah ia sedang menjawab pertanyaan yang paling mudah di alam semesta, dibimbing oleh cahaya amal yang telah ia tanam selama di dunia. Namun, sebagaimana rincian yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasyaihul Ibad, bagi mereka yang hidupnya dipenuhi kepalsuan, jawaban itu akan tersangkut di tenggorokan. Mereka hanya mampu berucap, "Hah, aku tidak tahu." Sementara ketakutan mulai menggerogoti setiap jengkal kesadaran mereka. Keberhasilan atau kegagalan dalam ujian ini secara instan akan mengubah struktur ruang di dalam kubur tersebut. Jika jawaban itu benar, maka dinding-dinding tanah akan meluas sejauh mata memandang dan sebuah jendela dari surga akan dibuka, mengalirkan aroma wangi dan hawa sejuk yang menenangkan. Sebaliknya, bagi yang gagal, kubur akan berubah menjadi sumur api yang menyesakkan, di mana sosok makhluk yang sangat buruk rupa dan berbau busuk representasi dari amal buruknya sendiri akan datang menemaninya dalam kesendirian yang menyiksa hingga hari kebangkitan tiba. Inilah awal dari kehidupan di alam barzah, sebuah tirai pemisah di mana waktu tak lagi bermakna linear dan setiap detik yang terlewati adalah bayang-bayang dari tempat tinggal abadi yang sesungguhnya.
Maka, setelah guncangan hebat dari pertanyaan malaikat mereda, ruh manusia memasuki sebuah dimensi yang dalam kitab Ar-Ruh, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, disebut sebagai fase penantian yang aktif. Inilah alam barzah. Barzah secara harfiah adalah sekat, sebuah dinding gaib yang kokoh, namun transparan bagi penghuninya, di mana mereka dapat melihat dua dunia sekaligus. Dunia yang mereka tinggalkan dan akhirat yang mereka tuju. Namun, tak lagi mampu menyentuh keduanya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menggambarkan fase ini sebagai saat di mana kesadaran manusia menjadi 70 kali lipat lebih tajam daripada saat ia hidup di bumi. Ruh-ruh mukmin dikumpulkan di sebuah tempat yang mulia bernama Ilian, di mana mereka saling berkunjung dan berkokep-kekap tentang kabar dunia. Sementara Rura yang celaka terbelenggu dalam penjara kegelapan yang disebut Sijid, meratap dalam kesendirian yang tak terperikan. Di alam ini, waktu tidak lagi berjalan seperti detak jam yang membosankan, melainkan berubah menjadi manifestasi dari amal perbuatan. Sebagaimana rincian yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah, setiap pagi dan petang, sebuah jendela di dinding kubur akan dibuka secara paksa. Bagi mereka yang beruntung, jendela itu memperlihatkan temen taman surga yang hijau dengan sungai-sungai madu yang mengalir, disertai suara merdu yang membisikkan, "Inilah tempat tinggalmu." Kelak, jika kiamat tiba, aroma wangi dari jendela itu menjadi asupan yang membuat ruh merasa tenang dalam tidur panjangnya. Namun, bagi jiwa yang penuh noda, jendela yang dibuka setiap pagi dan petang itu justru menampakkan gejolak api neraka yang berkobar-kobar dan bau busuk yang menyengat disertai suara yang mengancam. Inilah tempat kembalimu. Setiap detik di alam barzah bagi mereka adalah siksaan mental yang menghancurkan, karena mereka harus menyaksikan calon tempat tinggal mereka yang mengerikan selama ribuan tahun tanpa bisa melarikan diri. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Syarhus Syudur menambahkan narasi yang menyentuh tentang interaksi ruh dengan doa-doa dari dunia. Beliau menggambarkan bahwa doa, sedekah, dan bacaan Al-Quran dari orang-orang yang masih hidup akan turun ke alam barzah dalam bentuk cahaya yang terang benderang, atau bagaikan bingkisan hadiah yang dibawa oleh para malaikat kepada penghuni kubur. Ruh-ruh itu akan bersuka cita menerima cahaya tersebut, seolah-olah mereka mendapatkan air dingin di tengah padang pasir yang membara. Namun, di balik ketenangan atau penderitaan itu, semua ruh di alam barzah berada dalam ketegangan kosmik yang luar biasa. Mereka semua sedang menanti satu peristiwa yang akan menghancurkan sekat barzah tersebut. Tiupan sangkakala pertama yang akan melumatkan seluruh semesta, menandai berakhirnya masa tunggu dan dimulainya prosesi agung menuju fajar kebangkitan yang tak berujung. Maka tibalah saat di mana masa penantian panjang di alam barzah mencapai titik kulminasinya. Sebuah peristiwa yang dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi digambarkan sebagai guncangan yang melumatkan segala bentuk eksistensi atas perintah Sang Maha Pencipta. Malaikat Israfil meletakkan sangkakala di bibirnya, menanti isyarat terakhir untuk meniupkan nafhatul faza, tiupan kegoncangan yang dahsyat. Begitu suara itu melengking, frekuensinya tidak hanya memecahkan telinga, tetapi merobek struktur langit dan menghancurkan pasak-pasak bumi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin melukiskan pemandangan ini sebagai saat di mana gunung-gunung yang kokoh beterbangan laksana bulu-bulu yang dihamburkan, dan lautan meluap hingga apinya menyala-nyala, menelan segala peradaban yang pernah dibanggakan manusia. Dalam narasi yang lebih mendalam, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Marah Labid menjelaskan bahwa tiupan pertama ini mengakibatkan kematian massal yang mutlak ishlaki. Tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang tetap tegak berdiri. Semuanya tersungkur dan binasa, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Rura yang berada di alam barzah pun merasakan getaran ini sebagai akhir dari masa tunggu mereka. Alam semesta yang luas kini mengerut, bintang-bintang berguguran bagaikan permata yang putus dari talinya, dan matahari digulung hingga cahayanya padam total. Dunia yang dulunya penuh dengan hiruk pikuk manusia kini berubah menjadi kehampaan yang sunyi senyap, sebuah vakum kosmik di mana waktu sioliala berhenti berdetak. Setelah kehancuran total itu, masuklah fase yang oleh para ulama disebut sebagai masa fatrah atau jeda kekosongan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Hadi al-Arwah menukil riwayat bahwa dalam masa ini, yang lamanya hanya diketahui oleh Allah, disebutkan 40, entah itu hari, bulan,
atau tahun. Hujan kehidupan yang menyerupai mani manusia turun dari bawah arsy. Hujan ini membasahi bumi yang telah rata, meresap ke dalam tanah, tempat tulang ekor Ajbut, Zanab, manusia, terkubur. Dari tulang kecil yang tak hancur itulah, jasad manusia mulai tumbuh kembali, laksana tanaman yang bersemi di musim semi. Seluruh sel, saraf, dan kulit tersusun rapi dalam kesunyian jagat raya yang gelap gulita, menanti satu instruksi terakhir yang akan membangkitkan miliaran nyawa dari tidur panjang mereka menuju fajar keabadian. Maka di tengah kesunyian jagat raya yang telah rata dan gelap gulita, di mana tak ada lagi gunung sebagai penanda maupun lembah sebagai persembunyian, tibalah saat bagi malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala untuk kedua kalinya nafkatul bats, tiupan kebangkitan. Dalam kitab At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi menggambarkan lengkingan suara ini bukan sebagai penghancur, melainkan sebagai magnet agung yang memanggil setiap ruh untuk kembali menemukan jasadnya yang telah utuh, sempurna. Ruh-ruh itu berterbangan laksana lebah yang keluar dari sarangnya, meluncur menembus dimensi menuju tani tanah yang terbelah, mencari raga yang selama ribuan tahun telah terpisah darinya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin melukiskan momen ini sebagai fajar yang paling mengerikan sekaligus menakjubkan bagi kesadaran manusia. Bumi yang telah memutih laksana perak datar berkilauan tiba-tiba bergetar hebat, dan dari perutnya miliaran manusia menyembul keluar secara serentak. Mereka bangkit dalam keadaan yang murni, tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuh, dan tanpa dihitan persis seperti saat mereka pertama kali dilahirkan dari rahim ibu. Namun, sebagaimana rincian yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ar-Ruh, rasa malu akan sirna ditelan oleh kedahsyatan situasi yang menghimpit jiwa. Mata mereka terbelalak sahisyatun al-absar, memandang ke langit yang telah berubah warna, menyadari bahwa janji yang selama ini mereka anggap dongeng kini berdiri tegak di hadapan mereka sebagai realitas yang mutlak. Dalam narasi yang lebih spesifik, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasyihul Ibad menyebutkan bahwa kondisi manusia saat bangkit adalah cerminan dari detak jantung terakhir mereka di dunia. Ada wajah-wajah yang memancarkan cahaya rembulan, tersenyum tenang karena telah mencium aroma surga sejak di alam barzah. Namun, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu kehitaman, dengan mata yang buta dan lidah yang menjulur karena dahaga yang membakar. Mereka saling bertanya satu sama lain dengan suara gemetar, "Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Sebelum akhirnya kesadaran mereka dihantam oleh kenyataan pahit bahwa ini adalah hari yang dijanjikan. Inilah saat di mana setiap individu merasa sendirian di tengah lautan manusia. Orang tua melupakan anaknya, dan kekasih melupakan pasangannya, karena setiap ruh disibukkan oleh urusannya sendiri, bersiap untuk digiring menuju satu titik pertemuan agung yang akan menentukan nasib mereka selamanya. Maka setelah bumi memuntahkan seluruh isinya dan setiap jiwa telah bersatu kembali dengan jasad yang utuh, dimulailah fase penggiringan agung yang dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi disebut sebagai Al-Hasir. Atas perintah Sang Halik, bumi yang baru saja memutih laksana perak datar tanpa gunung, lembah maupun pepohonan mulai bergetar hebat. Malaikat-malaikat turun dari langit dalam barisan yang tak berujung, mengepung seluruh makhluk dari segala penjuru, menggiring miliaran manusia dari Adam hingga bayi terakhir yang lahir ke dunia menuju satu titik pusat kosmik yang disebut Padang Mahsyar. Imam Al-Ghazali dalam Ulumuddin melukiskan suasana ini dengan narasi yang menggetarkan sukma. Manusia berjalan dalam keadaan telanjang kaki, tanpa busana dan tidak dihitan. Namun, tak ada satupun mata yang berani melirik aurat sesamanya. Ketakutan yang menghujam jantung telah mematikan segala syahwat duniawi. Mata-mata mereka terbelalak menatap langit yang terbelah dan awan-awan yang turun membawa singgasana keadilan. Dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memerinci bahwa di hamparan tanah yang rata itu, matahari didekatkan hingga jaraknya hanya 1 mil di atas kepala. Panasnya tidak lagi membakar kulit menjadi abu, melainkan mencairkan keringat hingga mengalir deras dari pori-pori manusia. Keringat itu, sebagaimana dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid, menjadi manifestasi fisik dari dosa-dosa yang mereka pikul. Ada manusia yang keringatnya hanya setinggi mata kaki, namun ada yang terendam hingga lutut, pinggang, kerongkongan, bahkan ada yang tenggelam sepenuhnya
dalam cairan dosa mereka sendiri, megap-megap mencari udara di tengah lautan penyesalan. Di tengah herek pikak dan rintihan yang memekakkan telinga, manusia berdiri tegak selama ribuan tahun tanpa asupan makanan maupun minuman, hanya beralaskan tanah panas yang membara. Dalam kesesakan yang tak terperikan itu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, setiap jiwa mulai mencari perlindungan, namun tak menemukannya, kecuali bagi 7 golongan yang mendapatkan naungan langsung dari ars Tuhan. Disinilah puncak dari keputusasaan manusia mencapai titik nadir. Mereka mulai saling menyalahkan. Para pengikut menghujat pemimpinnya, dan sahabat karib menjadi musuh bebuyutan, kecuali mereka yang bertakwa. Semua mata tertuju pada satu penantian. Kapan pengadilan agung ini akan dimulai? Mereka merindukan sebuah ketetapan, meski itu berarti neraka, hanya demi mengakhiri penantian yang menyiksa di bawah terik matahari. Mahsyar yang tak kunjung terbenam. Inilah fase di mana setiap detik terasa laksana setahun, dan setiap desah napas adalah doa yang penuh ketakutan akan apa yang tertulis dalam kitab catatan amal yang sebentar lagi akan dibagikan. Maka, di tengah penderitaan yang memuncak di padang mahsyar, ketika keringat telah menenggelamkan harapan dan penantian terasa ribuan tahun lamanya, dimulailah fase yang dalam kitab At-Tajikairah karya Imam Al-Qurtubi disebut sebagai Yaumul Hisapari, perhitungan. Langit tiba-tiba terbelah dengan suara yang menggetarkan arasi, dan para malaikat turun dalam barisan yang tak terputus, membawa sebuah keadilan yang absolut. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin melukiskan momen ini sebagai saat di mana kegaduhan mahsyar seketika berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Tak ada suara yang terdengar, kecuali bisikan lirih dari jiwa-jiwa yang gemetar. Di hadapan setiap manusia, lembaran-lembaran catatan amal yang selama ini tersembunyi, tiba-tiba berterbangan di angkasa, laksana dedaunan yang ditiup badai, menuju tangan pemiliknya masing-masing. Sebagaimana rincian yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ar-Ruh, cara seseorang menerima kitab ini adalah vonis pertama sebelum persidangan dimulai. Bagi mereka yang beruntung, kitab itu meluncur lembut ke tangan kanan mereka dengan cahaya yang berpendar, membuat wajah mereka seketika cerah dan berseri. Namun, bagi jiwa yang celaka, kitab itu menghantam tangan kiri atau bahkan menembus punggung mereka, menjadi beban yang sangat berat dan hitam pekat. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasyab Ibad menambahkan narasi yang menyayat. Saat kitab itu terbuka, setiap lintasan pikiran, setiap pandangan mata yang khianat, dan setiap rupiah yang didapat secara zalim terpampang nyata tanpa ada satupun yang terlewatkan. Manusia akan berteriak dalam penyesalan. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tercatat dengan rapi? Proses hisab ini digambarkan oleh Imam Al-Qurtubi sebagai dialog langsung antara Sang Halik dengan hambanya tanpa perantara. Bagi sang mukmin, Allah akan menutupinya dari pandangan makhluk lain, menunjukkan dosa-dosanya secara rahasia hingga sang hamba merasa akan binasa. Lalu Allah berfirman, "Aku telah menutupinya di dunia, dan hari ini aku mengampuninya untukmu." Namun bagi kaum munafik dan sombong, sebagaimana peringatan dalam kitab Al-Jami li Ahkam Al-Quran, seluruh anggota tubuh mereka akan diambil alih otoritasnya. Mulut dikunci rapat dengan segel ketuhanan, sementara tangan mulai bicara, kaki bersaksi tentang kemana mereka melangkah, dan kulit menceritakan setiap sentuhan maksiat yang pernah dilakukan. Tidak ada lagi ruang untuk berargumen atau mencari alasan, karena saksi-saksi itu berasal dari dalam diri mereka sendiri, membuat setiap jiwa berdiri telanjang di bawah cahaya kebenaran yang tak terbantahkan, menanti penimbangan besar yang akan menentukan beratnya nasib mereka di timbangan mizan. Maka setelah perdebatan panjang dan kesaksian anggota tubuh berakhir, setiap jiwa digiring menuju sebuah instrumen keadilan yang paling presisi di jagat raya, yang dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali disebut sebagai Al-Mizan, timbangan amal. Beliau melukiskan timbangan ini bukan sebagai alat ukur biasa, melainkan sebuah neraca gaib yang memiliki 2 daun, timbangan satu cahaya dan satu kegelapan yang luasnya meliputi ufuk langit dan bumi. Disinilah abstraknya sebuah perbuatan di dunia berubah wujud menjadi substansi yang memiliki bobot. Salat, sedekah, dan dizikir menjelma menjadi bongkahan cahaya yang berat, sementara kezaliman dan kesombongan menjadi beban hitam yang pekat dan menyesakkan. Dalam kitab
At-Tadhkirah. Imam Al-Qurtubi menggambarkan ketegangan pada fase ini sebagai puncak dari segala ketakutan. Setiap manusia akan berdiri terpaku di depan mizan, menatap dengan mata yang tak berkedip saat malaikat mulai meletakkan catatan amal mereka di atas daun timbangan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ruh merinci bahwa bobot sebuah amal tidak hanya ditentukan oleh kuantitasnya, melainkan oleh kemurnian niat yang menyertainya. Betapa banyak amal yang tampak raksasa, laksana gunung di dunia. Namun, ketika diletakkan di atas mizan, ia terbang tertiup angin bagaikan debu karena keroposnya keikhlasan. Sebaliknya, satu kalimat tauhid yang tulus atau satu tetes air mata penyesalan bisa menjadi lebih berat daripada bumi dan seisinya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labib menambahkan narasi yang sangat halus namun mengerikan. Pada saat penimbangan berlangsung, suasana menjadi begitu sunyi hingga desah napas sang hamba pun terdengar jelas. Jika daun timbangan kebaikan turun, meski hanya seberat biji sawi, maka malaikat akan berseru dengan suara yang menggetarkan mahsyar. Fulan bin Fulan telah beruntung dengan keberuntungan yang takkan pernah disusul oleh kesengsaraan selamanya. Namun, jika timbangan kejahatan yang lebih berat, jeritan sang hamba akan memecah kesunyian saat ia menyadari bahwa kini ia harus melangkah menuju fase yang paling berbahaya dalam seluruh perjalanannya, jembatan yang terbentang di atas neraka, di mana setiap goresan takdirnya kini telah terkunci rapat dalam angka-angka timbangan yang tak mungkin dikhianati. Maka setelah timbangan mizan memberikan putusan yang tak terelakkan, setiap jiwa digiring menuju sebuah pemandangan yang paling mengerikan dalam sejarah eksistensi. Ashlirat dalam kitab At-Tadhkirah, Imam Al-Qurtubi menggambarkan jembatan ini sebagai sehelai rambut yang dibelah 7, lebih tajam daripada mata pedang dan lebih panas daripada bara api yang paling membara. Ia terbentang di atas jurang neraka jahanam yang hitam pekat, di mana lidah-lidah api menggulat, kilat dari bawah, dan suara gemuruh api yang mendidih sanggup menghancurkan keberanian bahkan dari jiwa yang paling perkasa sekalipun. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin melukiskan bahwa di sepanjang sisi jembatan itu terdapat kalalib kait-kait besi raksasa yang tajam dan berduri yang bertugas menyambar setiap jiwa yang membawa beban dosa tertentu. Kait-kait ini tidak bergerak secara acak, melainkan diperintahkan oleh amal buruk manusia itu sendiri untuk menyeret mereka jatuh ke dalam rahim api. Kegelapan di atas syirat begitu absolut, sehingga tak ada seorang pun yang bisa melihat langkah kakinya sendiri, kecuali mereka yang membawa cahaya. Sebagaimana rincian dalam kitab Ar-Ra karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, cahaya ini adalah pancaran dari iman. Ada yang cahayanya sebesar gunung, sehingga seluruh jembatan terlihat terang. Namun, ada pula yang cahayanya hanya sebesar ibu jari, yang kadang menyala dan kadang padam, memaksa sang hamba merayap dengan yari-yari yang berdarah. Kecepatan manusia melintasi syiratah menjadi narasi yang sangat dramatis. Dalam tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menukil bahwa manusia terbagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan ketangkasan mereka dalam menjalankan perintah Tuhan di dunia. Ada yang melesat secepat kilat yang menyambar, ada yang seperti angin kencang, ada yang berlari laksana kuda pacuan, hingga ada yang merangkak dengan dada yang turgors-gors besi tajam. Di bawah mereka, neraka jahanam terus berteriak, meminta tambahan penghuni. Setiap kali seorang mukmin melintas dengan cepat, api neraka itu seolah meredup dan berkata, "Lewatlah wahai mukmin, karena cahayamu memadamkan kobaran apiku." Namun bagi mereka yang jalannya gontai karena beratnya maksiat, langkah kaki mereka akan terpeleset dan jeritan mereka akan tenggelam dalam riuh suara jatuh yang tak berujung, meninggalkan mereka yang berhasil sampai di seberang dalam keadaan gemetar, berdiri di ambang pintu kemenangan yang kini sudah dalam jangkauan mata. Maka tibalah saat di mana kaki-kaki yang gemetar akhirnya menapak pada tanah yang stabil di ujung jembatan, meninggalkan raungan api yang menjilat di belakang mereka. Namun, sebelum gerbang-gerbang cahaya itu terbuka sepenuhnya, setiap jiwa yang selamat harus melewati fase terakhir yang dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi disebut sebagai Al-Kantarah. Ini adalah sebuah jembatan kecil, sebuah pelataran suci di mana keadilan antar manusia diselesaikan untuk terakhir kalinya. Di sini, sebagaimana digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Tuhan tidak lagi menghitung hubungan antara hamba dengan pencipta, melainkan sengketa antara hati dengan hati. Dendam yang belum usai
sakit hati yang masih mengganjal, dan kezaliman sesama manusia yang belum termaafkan di dunia, dicuci bersih hingga tak ada lagi setitik pun kedengkian yang tersisa dalam dada mereka. Dalam narasi yang penuh keharuan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Hadi al-Arwah melukiskan suasana di depan pintu-pintu surga ketika jiwa-jiwa itu telah suci seutuhnya. Mereka berdiri dalam barisan-barisan yang megah, dipimpin oleh para nabi dan rasul. Gerbang-gerbang surga yang luasnya tak terukur itu terbuka dengan suara yang lebih merdu dari seluruh simfoni di alam semesta. Wangi surga yang sanggup tercium dari jarak ribuan tahun perjalanan mulai menyentuh indera penciuman mereka, memberikan energi kehidupan yang takkan pernah pudar oleh usia. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid menggambarkan bahwa di ambang pintu tersebut para malaikat penjaga berdiri menyambut dengan senyuman yang paling tulus, seraya berucap, "Salamun alaikum tibtum fadhuluha khalidin." Selamat sejahtera atasmu, kamu telah suci, maka masuklah ke dalamnya dalam keadaan kekal. Begitu kaki pertama melangkah masuk, memori tentang ribuan tahun kepedihan di mahsyar, dinginnya alam barzah, dan ngerinya syirata seketika lenyap laksana mimpi buruk yang sirna saat fajar tiba. Mereka mendapati sebuah dunia di mana matahari tak lagi membakar dan malam tak lagi membawa kegelapan. Rumah-rumah yang terbuat dari emas dan perak, sungai-sungai yang mengalirkan susu dan madu, serta wajah-wajah kekasih yang telah lama hilang kini kembali dalam rupa yang paling sempurna. Namun di atas segala kemegahan itu, sebagaimana yang ditekankan oleh seluruh ulama klasik, puncak dari segala perjalanan ini adalah saat hijab cahaya disingkapkan dan setiap jiwa diberikan kesempatan untuk menatap wajah Sang Pencipta tanpa penghalang, sebuah kenikmatan yang membuat seluruh isi surga terlupakan. Inilah akhir dari pengembaraan ruh, sebuah pelabuhan abadi di mana waktu berhenti berputar dan hanya ada satu kata yang tersisa dalam setiap napas mereka: syukur. Perjalanan 10 segmen ini telah mencapai puncaknya. Apakah Anda ingin saya membuatkan ringkasan dari seluruh perjalanan ini untuk perenungan? Atau ada bagian spesifik dari kitab-kitab tadi yang ingin Anda ulas lebih dalam? Maka tibalah saat di mana kaki-kaki yang gemetar akhirnya menapak pada tanah yang stabil di ujung jembatan, meninggalkan raungan api yang menjilat di belakang mereka. Namun, sebelum gerbang-gerbang cahaya itu terbuka sepenuhnya, setiap jiwa yang selamat harus melewati fase terakhir yang dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi disebut sebagai Al-Kantarah. Ini adalah sebuah jembatan kecil, sebuah pelataran suci di mana keadilan antar manusia diselesaikan untuk terakhir kalinya. Di sini, sebagaimana digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Tuhan tidak lagi menghitung hubungan antara hamba dengan pencipta, melainkan sengketa antara hati dengan hati, dendam yang belum usai, sakit hati yang masih mengganjal, dan kezaliman sesama manusia yang belum termaafkan di dunia, dicuci bersih hingga tak ada lagi setitik pun kedengkian yang tersisa dalam dada mereka. Dalam narasi yang penuh keharuan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Hadi al-Arwah melukiskan suasana di depan pintu-pintu surga ketika jiwa-jiwa itu telah suci seutuhnya. Mereka berdiri dalam barisan-barisan yang megah, dipimpin oleh para nabi dan rasul. Gerbang-gerbang surga yang luasnya tak terukur itu terbuka dengan suara yang lebih merdu dari seluruh simfoni di alam semesta. Wangi surga yang sanggup tercium dari jarak ribuan tahun perjalanan mulai menyentuh indera penciuman mereka, memberikan energi kehidupan yang takkan pernah pudar oleh usia. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid menggambarkan bahwa di ambang pintu tersebut para malaikat penjaga berdiri menyambut dengan senyuman yang paling tulus, seraya berucap, "Salamun alaikum tibtum fadhuluha khalidin." Selamat sejahtera atasmu, kamu telah suci, maka masuklah ke dalamnya dalam keadaan kekal. Begitu kaki pertama melangkah masuk, memori tentang ribuan tahun kepedihan di mahsyar, dinginnya alam barzah, dan ngerinya syirata seketika lenyap laksana mimpi buruk yang sirna saat fajar tiba. Mereka mendapati sebuah dunia di mana matahari tak lagi membakar dan malam tak lagi membawa kegelapan. Rumah-rumah yang terbuat dari emas dan perak, sungai-sungai yang mengalirkan susu dan madu, serta wajah-wajah kekasih yang telah lama hilang kini kembali dalam rupa yang paling sempurna. Namun, di atas segala kemegahan itu, sebagaimana yang ditekankan oleh seluruh ulama klasik, puncak dari segala perjalanan ini adalah saat hijab cahaya disingkapkan dan setiap jiwa
diberikan kesempatan untuk menatap wajah Sang Pencipta tanpa penghalang, sebuah kenikmatan yang membuat seluruh isi surga terlupakan. Inilah akhir dari pengembaraan ruh, sebuah pelabuhan abadi, di mana waktu berhenti berputar, dan hanya ada satu kata yang tersisa dalam setiap napas mereka: syukur. Perjalanan 10 segmen ini telah mencapai puncaknya. Apakah Anda ingin saya membuatkan ringkasan dari seluruh perjalanan ini untuk perenungan? Atau ada bagian spesifik dari kitab-kitab tadi yang ingin Anda ulas lebih dalam? Maka berakhirlah drama agung eksistensi manusia, di mana tirai penghujung telah dijatuhkan dan setiap jiwa telah menemukan muara akhirnya. Inilah titik di mana waktu tidak lagi dihitung dengan detik, jam, atau abad, melainkan dengan keabadian yang tak mengenal batas senja. Dalam kitab Hadi Al-Arwah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menutup narasi ini dengan satu gambaran yang paling menyayat kalbu: momen penyembelihan kematian. Dikatakan bahwa setelah penghuni surga menetap di istana-istana cahaya mereka dan penghuni neraka terbelenggu dalam jeruji api, sesosok makhluk berwujud domba yang melambangkan kematian dibawa ke hadapan seluruh makhluk. Di tempat itulah kematian disembelih di depan mata semua orang, diiringi seruan yang menggetarkan arasy. Wahai penghuni surga, kini hanya ada keabadian tanpa ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, kini hanya ada keabadian tanpa ada lagi kematian. Mendengar seruan itu, Imam Al-Ghazali melukiskan dalam Ihya Ulumuddin betapa kegembiraan penghuni surga meledak hingga seandainya seseorang bisa mati karena bahagia, niscaya mereka akan mati saat itu juga. Sebaliknya, keputusasaan penghuni neraka menjadi begitu absolut karena harapan terakhir mereka untuk sekadar lenyap menjadi tiada telah pupus selamanya. Disinilah letak keadilan yang paling sempurna, di mana setiap tetes air mata karena kesabaran di dunia diganti dengan sungai-sungai madu, dan setiap kesombongan yang pernah membusung di bumi dibayar dengan kehinaan yang tak berujung. Sebagai penutup dari perjalanan 10 segmen ini, marilah kita merenungkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi sebagai nasihat terakhir bagi jiwa yang masih bernapas. Beliau mengingatkan bahwa kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan rumah. Dunia hanyalah pelataran sempit tempat kita mengenakan sepatu, sedangkan akhirat adalah perjalanan panjang yang sesungguhnya. Segala kemegahan yang kita kejar, jabatan yang kita banggakan, dan luka yang kita tangisi di dunia ini hanyalah sekilas kilat di tengah badai yang akan segera berlalu. Kini, setelah narasi ini selesai dibacakan, engkau kembali ke dunia nyata. Namun, engkau bukan lagi orang yang sama. Engkau adalah pengembara yang telah melihat peta perjalanannya sendiri, dari dinginnya liang lahat hingga cahaya di balik gerbang surga. Maka, selagi napas masih diizinkan, keluar masuk di kerongkongan, dan selagi pena takdir belum diangkat dari lembaran hidupmu, ukirlah setiap detik dengan tinta kebaikan. Sebab, pada akhirnya, kita semua hanya akan menjadi sebaris cerita dalam kitab keabadian, dan hanya amal yang murni yang akan menjadi teman setia saat cahaya dunia perlahan-lahan padam.